Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian ilmu fikih yaitu melanjutkan tentang pembahasan fikih muqaran atau muqaranah, perbandingan dari kitab Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di kitab Taharah tentang wudhu itu masalah yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, min tahdidil mahal, dari penentuan tempat, maksudnya anggota wudhu, batasannya, jadi tentang batasannya. Ghuslul wajhi, yaitu tentang mencuci wajah. Jadi maksudnya batasan dalam mencuci wajah. Ittafaqal ulama'u, para ulama bersepakat ala anna ghuslal wajhi, bahwa mencuci wajah bil jumlati secara keseluruhan, secara umum, secara globalnya, min faraidil wudu, termasuk fardu dalam wudu, yang wajib dalam wudu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Jadi kalau mencuci wajahnya sepakat semua ulama, tidak ada perbedaan pendapat, karena jelas di dalam ayatnya disebutkan. Tetapi yang jadi perbedaan pendapat itu pada rinciannya, Nah, di sini disebutkan ada 3 permasalahan, dalam Bidayatul Mujtahid ini. Waktalafu, mereka berbeda pendapat, minhu, dari mencuci wajah itu, fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat, pada 3 permasalahan. Fi ghasril bayadil ladzi bainal izari wal uduni, dalam mencuci yang putih, maksudnya bagian yang ada di antara izari itu jambang, jadi ini nih apa rambut yang tumbuh ke bawah ini, di pinggir Godeng. godeng bahasa Sundanya, jambang, jadi antara jambang dan telinga, di tengah-tengahnya di sini, ini namanya izar, Jadi tentang apa yang putih, maksudnya yang tidak tumbuh rambut, Jadi di pinggir ini antara jambang dan telinga, itu hukumnya bagaimana? Apakah termasuk wajah ataukah bukan? Wa fi ghusli man sadalla minal lihiyati, mencuci yang terurai dari jenggot. Jadi yang terurai, yang panjang, ke bawah dari jenggot, maka itu wajib dicuci, ataukah tidak. Wa fi takhlili lihyati, dan dalam menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela bagian bawahnya, pangkalnya gitu, dari jenggot itu.
Maksudnya supaya air itu meresap ya masuk ke dalam mengenai pangkal dari jenggot itu ya. Apakah itu wajib ataukah sunnah ataukah tidak ya. Nah, sini dijelaskan fal masyhuru min mazhabi Malikin ya yang masyhur dari mazhab Malik annahu bahwasannya laisal bayadul ladzi bainal idari wal uduni minal wajhi ya bukanlah yang putih yang tidak tumbuh rambut ya antara jambang dan telinga itu termasuk wajah jadi bukan termasuk wajah wa qad qila fil madhhabi bil farqi bainal amradi wal multahi dan sungguh dikatakan dalam mazhab Malik ini dengan membedakan antara ya al-amrodi yang tidak apa namanya tidak berjambang dan tidak berjenggot ya amrod itu jadi mulus tidak tumbuh bulu ya. Wal multahi dan yang berjenggot. Makanya idar ini juga eh, apa namanya mirip dengan jenggot ya disebut dua jadi lihyah jadi dua pinggiran jenggot gitu ya. Jadi mirip dengan jenggot. Jadi kalau mau tahi itu ya berarti orang yang tumbuh ya jenggot dan jambangnya gitu rambut pada jambang dan jenggotnya gitu. Nah ini di sebagian pendapat di mazhab Malik dibedakan ya antara kedua ini ya artinya kalau tidak tumbuh rambutnya yaitu amrod ya yang tidak tumbuh rambut di jambangnya ya berarti masuk wajah ya karena eh, tidak ada rambut ya tidak ada rambutnya sehingga mengikuti pendapat yang lain mayoritas yang lain yang batasannya antara telinga ke telinga ya. Wa yakunu fil madhabi fi dzalika salah satu aqwalin maka pada madhab ya pada madhab Malik karena Ibnu Rusd Al-Qurtubi ini ya, penulis Bidayatul Mujtahid secara madhab beliau bermadhab Maliki ya sehingga tentu beliau lebih banyak mengemukakan tentang pendapat di madhab Malik ya walaupun tentu di madhab lain juga eh, dikemukakan bahkan bukan hanya empat madhab ya beliau biasa mengemukakan madhab-madhab lain juga. Waqala Abu Hanifah wa Syafi'i ya dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata huwa minal wajhi termasuk juga Imam Ahmad ya jadi ini jumhur ya, mayoritas jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa al-bayad ya wilayah ya yang tidak tumbuh rambut antara jambang dan telinga ini termasuk wajah. Ya, dan ini yang lebih kuat ya. Jadi yang lebih kuat al-bayad bainal idhar wal udun itu termasuk wajah sehingga wajib dicuci. Ya, wajib dicuci. Ya, makanya batasannya ya yang disebut wajah itu secara apa horizontal ya apa dari pinggir ke pinggir itu antara telinga ke telinga. Ya, antara ke telinga berarti apa yang sebelum telinga ya itu masuk bagian wajah. Ya, kemudian secara vertikalnya dari mulai kening ya, dari mulai
tumbuhnya rambut ya, yang bagian atas itu, pokoknya yang tidak tumbuh rambut dimulainya ini. Karena yang tumbuhnya rambut itu termasuk kepala yang bagian atas itu, ya sampai ke dagu, ya, sampai ke dagu ya, secara vertikalnya. Ya, tinggal nanti bagaimana yang pinggir-pinggirnya ini ada istilah-istilah ya. Jadi kalau di pinggir apa di ujung ini di pinggir pojok ya, itu kan eh, ada yang tidak tumbuh rambut kan sampai ke atas gitu ya. Yang tidak tumbuh rambut ini disebutnya naz'ah ya, disebutnya ini naz'ah dalam istilah fikih. Kemudian ada yang tumbuh rambut di sini ya. Jadi masuk ke wilayah wajah sebenarnya karena wajah itu kan secara eh, bulat ya. Jadi ada bagian rambut yang masuk ke wilayah wajah di sini nih. Ya ini namanya tahdzib ya, namanya tahdzib. Ya ini apakah termasuk wajah ataukah termasuk kepala? Ini yang benar karena memang dia masuk pada wilayah wajah ya, ya dia termasuk wajah yang harus kena dicuci ya. Jadi eh, apa namanya yang ukuran bulatnya ini ya, walaupun kemudian ada masuk rambut ke wilayah ini, tetap kategorinya dia masuk wajah ya, yang harus dicuci. Ya, sedangkan yang seujung sekali ya, yang naz'ah tadi itu ya sebetulnya dia masuk bagian kepala ya, karena sudah terlalu jauh ya ujung yang apa di luar lingkaran ya, jadi lingkaran wajah. Jadi yang keluar dari lingkaran wajah ya dia bukan termasuk wajah. Makanya istilahnya wajah itu maya sulul muwajahah. Jadi siapa yang ada di depan ya maka dia masuk wajah. Jadi batasannya lingkarannya itu ya. Ya sehingga eh, apa baya tadi ya yang tidak tumbuh rambut ya, antara izar ya, jambang dan juga telinga itu termasuk wajah, termasuk jambangnya itu sendiri ya, walaupun tumbuh rambut ya dia harus dicuci. Cuci karena termasuk bagian dari wajah. Itu permasalahan pertama. Ya, apa pembahasan pertama tentang wajah ya, yang diperselisihkan. Yang kedua, wa amma man sadala minal lihiyati. Adapun yang terurai ya dari jenggot, fadzahaba Malikun ila ujubi imroril ma'i alaihi. Maka Imam Malik berpendapat wajib mengalirkan air ya, apa, menjalankan air ya ke atasnya. Walam yujib Abu Hanifata wala Syafi'u fi ahadi qawlaihi. Ya, dan Abu Hanifah, Syafi'i dan apa dalam salah satu pendapatnya ya tidak mewajibkannya. Tapi di sini diberi keterangan bahwa ghairu mu'tamadin wal mu'tamadu ujubu. Ini tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang mu'tamad justru wajib. Dalam mazhab Hanbali juga yang eh, apa namanya tamatnya itu wajib ya. Sebenarnya bukan hanya mazhab Malik saja yang berpendapat apa yang terurai ya dari jenggot itu tetap dia wajib dicuci ya, karena termasuk bagian dari wajah. Nah, jadi sebab dari perbedaan pendapat ya dua masalah ini ya,
itu sama, yaitu apakah tadi bayat bainal izar wal udun dia dan juga lihyah, apakah dia termasuk wajah atau bukan? Dewasa babaktilafihim fi hatainil masalatain. Sebab perbedaan pendapat mereka dalam dua permasalahan ini huwa khafa'u tanawuli ismil wajhi. Ya, yaitu ya khofa ya tersembunyi atau kurang jelasnya cakupan ya nama ya atau kata wajah ya atau istilah wajah ya hakikat wajah ya lihadainil maudi'ain untuk dua tempat ini ya untuk dua tempat ini ani hal yatana waluhuma au la yatana waluhuma yaitu apakah mencakup keduanya atau tidak mencakup keduanya ya jadi tentang jenggot ini secara asal kan tadi antara eh, apa namanya yang mulai tumbuhnya rambut ya dari atas ke bawah sampai ke dagu ya. Nah, ketika ada jenggot maka terhalang kan dagunya itu oleh jenggot ya. Nah, sehingga ketika dagu itu terhalang oleh jenggot maka berpindah gitu ya, berpindah kewajiban mencuci dagunya itu ke jenggot berpindah ya berpindah sehingga wajib mencuci jenggot itu. Tetapi kewajiban mencuci jenggot ini apakah ya hanya yang apa namanya istilahnya seukuran dagu saja begitu ataukah juga apa yang terurai juga gitu ya dari jenggot itu. Nah, di sini yang terjadi perbedaan pendapat ya. Begitu. Makanya di sini banyak para ulama yang mengatakan tetap wajib ya karena tadi pengganti dari dagu ya. Gitu. Jadi apa yang terurai dari jenggot ini tetap wajib untuk dicuci ya. Nah, ada terkait dengan masalah jenggot ini juga ada permasalahan yang ketiga. Ya, wa amma tahrirul lihiyati ya adapun menyela-nyela jenggot. Jadi menyela-nyelanya ya. Wa madhabu malikin anahu laisa wajiban, madhab Malik bahwa itu tidak wajib. Wabi qala Abu Hanifah wa Syafi'i fil wudu. Dan dengan pendapat ini berpendapat Abu Hanifah, Syafi'i dalam wudu dan Syafi'i dalam wudu Abu Jabahu Ibnu Abdul Hakam min ashabi Malikin dan mewajibkannya Ibnu Abdul Hakam dari pengikut Imam Malik. Ya, cuman di sini harus dibedakan ya sebetulnya antara jenggot yang tipis dan jenggot yang tebal. Kalau yang tipis ini eh, keseluruhan atau mayoritas gitu ya. Kalau yang tipis ini wajib ya di sela-sela ya menyela-nyela jenggot. Jadi agar airnya itu meresap ya masuk ke dalam ke pangkal-pangkalnya ya karena memang tipis. Yang berbeda dengan yang tebal. Kalau yang tebal tidak wajib. Jadi ketika disebutkan tidak wajib, maksudnya sunnah berarti di sini ya. Eh, Menyela-nyela jenggot ya yang tebal ya jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tipis itu wajib.
Jadi wajib di sela agar airnya itu meresap ke pangkal. Ya, kalau yang tebal kan sulit. Ya. Tapi bagi perempuan, misalnya perempuan itu secara asal tidak tumbuh jenggot kan. Tapi bagaimana kalau ternyata tumbuh? Ini berarti kondisi yang tidak biasa. Ya, nah itu sudah pernah kita bahas ya di Mazhab Syafi'i itu. Dia tetap wajib di sela-sela karena menyalahi asal. Jadi secara asal perempuan tidak berjenggot. Jadi kalau ada yang berjenggot, walaupun tebal misalnya, dia harus tetap wajib menyela-nyela ya agar sampai airnya itu. Ya, karena dia kondisi yang tidak biasa. Jadi sela-sela wajib walaupun tebal untuk perempuan ya karena tidak biasa. Kalau untuk laki-laki tidak wajib ya sunnah saja. Nah awalnya Imam Malik itu sempat mengingkari kesunahan menyela-nyela jenggot itu karena memang belum sampai ya hadisnya ke beliau. Tapi kemudian ketika diberitahu oleh salah satu murid ya ini menunjukkan sikap insaf dari imam ya dari ulama besar. Ketika disampaikan ada hadis tentang tahlilul lihiyah ya nyela-nyela jenggot, akhirnya beliau merubah pandangannya itu, merubah pandangan, mensunahkan menyela-nyela jenggot. Ya seperti dalam riwayat Tirmidzi ya dan disahihkan oleh Ibnu Zaimah dari Utsman hadisnya itu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Ya, beliau menyela-nyela jenggot dalam wudu. Ya, tapi juga di sini ada yang melemahkan juga ya. Ya, yang jelas kemudian setelah itu Imam Malik menerima ya kesunahan menyela-nyela jenggot bagi yang apa lebat ya tadi jenggotnya itu. Nah, wasabuhu sedangkan Ibnu Abdul Hakam itu menganggap wajib bahkan ya menganggap wajib dari pengikut mazhab Malik. Sebab perbedaan pendapat mereka dalam hal itu ikhtilafum fi sihhatil asar. Perbedaan dalam sahnya asar apa hadis-hadis ya alati waroda fiha al-amru bitakhliliyati yang terdapat padanya perintah menyela-nyela jenggot wal aksar ala anha ghairu sahih kebanyakannya tidak sahih wa min annal asar sahih alati waroda fiha ma'anna ya padahal asar hadis-hadis yang sahih yang terdapat padanya sifat wudu Nabi SAW laisa fi syai'in minha takhlil tidak ada sedikit pun darinya takhlil ya menyela-nyela jenggot. Nah, tapi saya diberi komentar bal qad warada takhlilu fi arba'ati hadis sahihatin aw hasanah. Ya bahkan terdapat tapi ya terdapat menyela-nyela jenggot itu dalam 4 hadis yang sahih atau hasan kama qala al-Gumari fil hidayah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Gumari ya di dalam hidayah. Al-Gumari ini ya, termasuk ahli hadis kontemporer ya.
dalam kitab beliau Hidayah Hidayah ini mentahrij Bidayatul Mujtahid. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid ini ditahrij oleh Al-Ghumari dalam kitab Hidayah. Di Hidayah fi tahriji ahadisil bidayah gitu ya. Minha ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma anna Rasulullah kana yukhalilu lihiyatahu qala Tirmidzi hasan sahih ini yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih wa qala Al-Bukhari anhu innahu asahu syai'in fi hadzal bab. Yang paling sahih di bab ini. Ya, jadi yang berpandangan sahih juga kuat ya. Tentang menyela-nyela jenggot tapi dia tadi ya termasuk sunnah tidak wajib. Ya, jadi eh, ini ringkasannya ya saya buat bagannya dari yang pembahasan tadi. Jadi perbedaan dalam mencuci wajah ya. Kian antara zaman dan telinga ya tadi termasuk bukan termasuk wajah ya masyhur madzhab Malik termasuk wajah ya Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad di jumhur ulama ya. Biar mencuci jenggot yang terurai ya wajib menurut madzhab Malik tapi bukan hanya Malik saja sebetulnya. Syafi'i justru ya yang tamat juga madzhab Hanbali ya yang termasuk wajah tidak wajib menurut sebagian ya Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari madzhab Syafi'i nyela-nyela jenggot ya tidak wajib menurut jumhur tapi sunnah tidak wajib tapi sunnah yang jenggot yang lebat. Ibnu Abdul Hakam wajib. Ya, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Al-mas'alatul khamisah minat tahdid. Permasalahan yang kelima dari batasan. Jadi termasuk batasan dalam anggota wudhu ya. Ghuslul yadaini mencuci dua tangan. Ittafaqal ulama'u ala anna ghuslal yadaini wa dzira'aini min furudil wudhu'i. Para ulama bersepakat bahwa mencuci dua tangan dan dua lengan ya sampai sikut ya apa hasta ya disebutnya kan hasta zero itu ya hasta itu kan dari ujung jari sampai lutut ya apa mana siku ya sampai siku itu zero hasta jadi lengannya itu eh liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala wa aydiyakum minal marafiqi dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Al-Maidah ayat 6 ya sebagaimana ayat tentang wudu. Wakhtalafu fi idhalil marafiqi fiha. Ya, mereka berbeda pendapat tentang memasukkan siku ke dalamnya ya, ke dalam tangan. Apakah termasuk tangan siku itu ataukah tidak? Pada jumhur ya, maka mayoritas ulama ya berpendapat wa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah Malik, Syafi'i, ya Abu Hanifah ila wujubi idkhaliha. Ya, termasuk Hanbali juga Imam Ahmad. Wa Ahmad ya, di sini dikasih keterangan. Di empat mazhab semuanya sepakat ya mayoritas
memasukkan siku itu termasuk tangan yang wajib dicuci. Wa dhaba ba'du ahli zahiri wa ba'du mutaakhiri ashabi Malik wa Tabari. Sebagian ahli zahir, ya zahiriyah, mengikut Daud ya Az-Zahiri, dan sebagian pengikut Imam Malik, mazhab Malik yang belakangan ya, yang akhir, wa Tabari ya dan juga Tabari. Ya Ibnu Jarir At-Tabari penulis tafsir. Beliau punya mazhab sendiri ya yang berbeda dari yang lain. Imam Tabari. Ila annahu la yajibu idwaluha fil ghusli. Ya berpendapat bahwa tidak wajib ya memasukkannya ke dalam mencuci. Jadi sikunya itu sendiri tidak wajib dicuci. Ini menurut pendapat yang kedua. Wasababu bi ikhtilafihim sebab perbedaan pendapat mereka bidzalika dalam hal itu al ishtirak ya allazi fi harfi ila. Jadi ishtirak ya dalam huruf ila. Jadi huruf ila itu bermakna ganda ishtirak itu. Memiliki lebih dari satu makna. Wa fismil yadi fi kalamil Arab dan pada nama atau lafaz yad tangan dalam bahasa Arab ya. Dalam perkataan orang Arab wa dzalika anna harfa ila maratan yadullu ala kalam fi kalamil Arab alal ghaya. Ya hal itu karena huruf ila itu satu kali ya atau kadang-kadang ya menunjukkan dalam perkataan orang Arab itu alal ghaya terhadap batasan. Ya kalau batasan berarti eh, apa yang menjadi batasannya itu sendiri tidak masuk. Ya kalau hanya sebatas batasan. Jadi tangan sampai siku, nah sikunya itu sendiri tidak masuk. Kalau dimaknai hanya sebatas goyah. Wa marratan yakunu bima'na ma'a ya dan kadang-kadang bermakna ma'a bersama ya. Nah, kalau bermakna ma'a berarti sikunya itu sendiri harus dicuci, wajib dicuci. Wal yadu. Nah, kemudian yang kedua makna dari kata yad ya, tangan itu. Aidan fi kalamil Arab tutlaqu ala salasati ma'anin. Ya, digunakan untuk tiga makna. Ya, alal kafi fakot. Nah, yang pertama yang disebut tangan bisa bermakna telapak ya, tangan, maksudnya sampai pergelangan. Jadi bukan hanya bagian depan, bagian belakangnya juga. Ini disebut kaf. Kaf itu bukan hanya telapak tangan depan, tapi juga belakang. Jadi intinya dari jari sampai pergelangan itu disebut kaf. Jadi terkadang tangan itu untuk bermakna kaf ya sampai pergelangan. Yaitu seperti misalnya dalam hukuman pencuri ya. Sariku wasarikotu faktou ya aidiyahuma ya potonglah kedua tangan. Nah, di situ disepakati yang dimaksud tangan di situ adalah kaf saja. Sehingga memotong tangan sampai pergelangan ya pencuri. Wa alal kafi wa ziro dan terhadap kaf dan ziro. Nah, ziro tadi hasta ya sampai sikut. Oh ya, itu mana yang kedua. Mana yang ketiga wa alal kafi wa zira'i wal adudi. Ya, dan digunakan juga untuk mencakup tiga bagian ini, ketiga-tiganya. Kaf, ya, ziro, dan adud. Adud itu lengan atas, ya, sampai habis, ya, sampai habis tangan, sampai pundak, ya. Ini namanya adud. Jadi dari lutut sampai ke apa istilahnya otot, ya, yang ini sampai habis ke atas, ya, tangan itu disebut adud. Nah, jadi terkadang kata yad itu juga bermakna secara lengkap gitu, keseluruhan ya dari ujung jari sampai atas.
Ya, faman ja'ala ila bimakna ma, ya, siapa yang menjadikan ila dengan makna ma'a, ya, bersama, ya, au fahima minal yadi majmu'u salasatil a'dha, atau memahami, ya, dari tangan itu adalah keseluruhan tiga hal tadi itu, ya, ia mewajibkan memasukkan siku dalam mencuci. Jadi memang secara asal kan tangan berarti semuanya, cuman kan karena di ayat ini dibatasi sampai siku, nah berarti sampai situ ya. Sedangkan adudnya tidak wajib dicuci karena sudah dibatasi sampai siku. Ya, wa man fahima min ila al ghayata, siapa yang memahami dari huruf ila itu adalah ghayah batasan, wa minal yadi madunal mirfaq. Ya, dan dari makna tangan itu apa yang di bawah siku, ya berarti sampai hasta tadi itu zero. Walam yakunil hadu indahu dahilan fil madudi. Dan tidaklah batasan itu menurutnya masuk ke dalam yang dibatasi, ya. Jadi dari sebut tangan ya sampai siku. Sikunya tidak termasuk tangan ya karena sikunya di situ had batasan, tangannya itu mahdudnya kan yang dibatasi. Jadi hadnya sendiri tidak masuk dalam mahdud. Walam yud apa lam yudhil huma fil ghusli, tidak memasukkannya ya dalam pencucian. Ya, wa kharraja ini dari segi apa namanya memahami lafaz ya dalam ayat. Ya, tapi di sini ada hadis ya wa kharraja Muslimun fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah Anahu ghasala yadahul yumna bahwa beliau mencuci tangan yang kanan hatta asyra'a fil adud. Ya, sampai mengenai ke adud tadi itu, lengan atas tadi. Dari siku sampai ke atas. Jadi di sini ada hadis yang menyebutkan ya ketika Rasul mencuci tangan itu hampir apa namanya sampai mengenai ya, sampai mengenai adud lengan atas tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa siku juga kena dalam pencucian. Suma yusra kadalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Suma ghasala rijlahul yumna hatta asyra'a fis saq. Ya, kemudian beliau mencuci kaki yang kanan hingga mengenai betis. Ya, berarti ini juga menunjukkan mata kaki itu terkena juga ya dalam pencucian. Suma ghasala yusra kadalik, kemudian mencuci yang kiri juga seperti itu. Suma qala, kemudian beliau bersabda, berkata ya Abu Hurairah, hakadha ra'aitu Rasulullah SAW ya tahu. Begitu aku melihat Rasulullah berwudu. Wa huwa hujatun. Ini adalah hujah liqauli man aujaba idkhalaha fil ghusli. Ya, bagi pendapat orang yang mewajibkan memasukkannya dalam mencuci li'annahu idza taradada lafdhu bainal ma'na ya ini alas sawa. Ya, karena apabila ragu-ragu ya dua lafaz antara dua makna tadi apakah ilahnya bermakna goyah saja ataukah bermakna ma'a ya secara sejajar ya sama wajib alla yusara ila ahadil makna ini makna ya ini ila bidalil ya wajib untuk tidak dikembalikan diarahkan kepada salah satu dari dua makna tersebut kecuali dengan dalil. Nah, dengan hadis ini dia menjadi dalil menjadi penguat. Wa in kanat ila dan jika ila itu fi kalamil Arab azharu fi ma'nal ghaya minha fi makna ma. Jadi lebih kuat ya petunjuknya dalam makna goya daripada makna ma. Wa kadzalika ismul yadi azharu fi madunal adud minhu fi ma fawqal adud.
Begitu juga kata tangan, yad itu lebih kuat pada yang di bawah dari adud. Ya, darinya daripada apa yang di atas. Wa qawlu man lam yudhilha min jihati dilalati lafziyah al-arjahu. Ya, perkataan orang yang tidak memasukkannya tidak memasukkan siku dalam bagian tangan. Ya, dari segi dilalah lafziyah itu lebih kuat ya kata Ibnu Rushd. Wa qawlu man arhalaha min jihati hadzal asar abyanu, dan perkataan orang yang memasukkan dari segi asar ini ada hadis ini abyanu lebih jelas illa an yu'mal hadzal asaru ala nadmi, kecuali kalau ya asar ini diarahkan kepada mandub saja wal masalah muhtamalatun kama taro. Permasalahannya itu mengandung kemungkinan-kemungkinan ya sebagaimana kamu lihat. Waqad qala qaumun, satu kaum berkata innal ghaya idza kanat min jinsi dzil ghaya. Sungguhnya batasan itu apabila ya termasuk jenis dari batasan atau jenis yang diberi batasan daholat fihi ya masuk ke dalamnya wa ilam takun min jinsi lam tadul fihi. Jika tidak termasuk jenisnya maka tidak masuk. Nah, ini juga sebagai penguat juga. Jadi yang lebih kuat tentu yang pertama ya di jumhur bahkan empat mazhab ya sepakat bahwa siku itu masuk bagian tangan yang harus dicuci. Ya dari apa namanya dari segi ayat tadi ila ya berarti lebih bermakna ma, dan itu juga bermakna ma itu banyak juga ya di dalam nas-nas lain ya seperti ayat tentang waris ya itu ayatnya yang amwal takulu amwalakum ila amwalahum ila amwalikum. Nah, ila di situ maknanya ma amwalikum. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis tadi ya jelas ya itu memperkuat bahwa siku masuk ya ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian kalaupun yang ketiga ini, walaupun ila di situ maknanya goyah, nah bisa juga diterangkan dengan kaidah ini. Kalau goyahnya, ya kalau batasannya itu termasuk bagian yang diberi batasan, maka dia termasuk. Tapi kalau tidak termasuk bagian, maka tidak termasuk. Ini juga penting kaidah ini ya, yang terakhir ini yang disebutkan. Nah, karena siku itu termasuk bagian tangan, ketika diberi batasan, ya dia masuk lah, karena kan termasuk tangan, sikunya itu sendiri. Ya, sama misalnya ketika kita membuat batas tanah, misalnya saya menjual tanah ini dari sini sampai sini gitu ya. Nah, ya kita membuat batasannya itu dengan tanah juga gitu kan. Sampai tanah ini. Nah, maka tanah yang jadi batasan itu kan masuk dalam batasan, masuk dalam hitungan. Ya. Tapi kalau yang dijadikan batasannya bukan termasuk bagian ya, maka dia tidak termasuk. Ya, contohnya misalnya wati musyama ila lail ya. Sempurnakannya saum sampai malam. Malam itu kan tidak termasuk siang ya. Sehingga tidak masuk kategori yang wajib saum gitu ya. Karena ila itu batasan. Hanya sampai maghrib saja, sedangkan
ketika maghrib datang itu awal malam. Nah, jadi malamnya itu sendiri tidak masuk karena bukan termasuk jenisnya. Ya, jenis dari yang dibatasi sehingga tidak masuk. Gitu ya. Ya, jadi eh, ringkasannya tadi ya, simpulannya. Nah, ini tadi bagian-bagian wajah. Ya, jadi dari ayat tu aidiakum ilal marufil. Kata ila itu apakah sikunya masuk ya dalam tangan? Ini menurut mayoritas para ulama termasuk juga Imam Ahmad tadi. Ya, jadi huruf ila bermakna ma'a dan ada hadis yang menyebut Nabi mencuci tangan sampai mengenai adut lengan atas. Sedangkan yang tidak masuk Tobari sebagai pengikut Malik dan Ahlu Zahir tadi ya. Huruf ila hanya sebagai batasan saja ya tidak menunjukkan bersama. Ya, kita lanjut ke masalah berikutnya. Al-mas'alatus sadisah minat tahdidi. Permasalahan yang keenam dari batasan mashur ra'si, mengusap kepala. Ittafaqal ulama'u, para ulama bersepakat ala anna mashar ra'si min furudil wudu. Bahwa mengusap kepala itu termasuk kewajiban wudu, ya karena memang jelas ya dalam ayatnya wamsahu birusikum. Nah, waqtalafu fi qadril mudzi'i minhu, dan mereka berbeda pendapat tentang kadar yang mencukupkan darinya. Jadi batasan kepalanya itu sampai mana gitu batasan. Padahal Malikun ila annal wajiba masau kulluhu. Ya, Imam Malik berpendapat yang bahwa yang wajib itu mengusap seluruhnya. Ya, seluruh kepala. Ya, wa dhahaba Syafi'i wa ba'du ashabi Malikin wa Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i sebagian pengikut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa mengusap sebagian wajah itulah yang wajib wal fardu. Wa min ashabi Malik man hadda hadzal ba'du bi thuluth. Sebagian pengikut Imam Malik membatasi sebagian ini dengan 1/3. Ya. Dia ada yang membatasi 1/3 kepala. Wa minhum man hada bisulus said ya. Di antara juga ada yang membatasi dengan 2/3-nya. Wa amma Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah fahaduhu birrubu'i atau fahadahu birrubu'i, membatasinya dengan 1/4. Wahada ma'ahadal qadar ma'ahadal qadari ya harusnya minal yadi alladhi yakunu bihil masu, ya, dan membatasi bersamaan dengan ukuran ini dari tangan yang yakunu bihil masu yang ya diusap. Faqala inna masahu bi aqalli min thalathati asabi'in atau asabi'a ya lam yujizu. Ya, sungguhnya mengusapnya kurang dari 3 jari maka itu tidak mencukupinya. Makanya dalam mazhab Hanafi ya Abu Hanifah
Itu ada tiga pendapat sebetulnya tentang batasan minimalnya ya. Jadi ada pertama tiga jari ya minimal dengan tiga jari ya diusap itu. Yang kedua seperempat tadi ya. Jadi seperempat kepala dibagi empat, ya, seperempatnya minimal ya diusap. Dan yang ketiga ubun-ubun, ukuran ubun-ubun nasiah ya. Jadi sebetulnya tiga itu hampir sama sebetulnya ukuran itu ya. Tiga jari ya, kemudian seperempat ubun-ubun itu hampir sama dalam madzhab Hanafi. Wa amma Syafi'i falam Ya, ya. Yahuda fil masihi wala fil mamsuhi hadat. Ya, tidak membatasi baik pada yang mengusap ya atau pada yang diusap. Ya, kalau yang mengusap tadi misalnya kan tiga jari misalnya menurut madzhab Hanafi. Jadi yang diusapnya kepalanya diukur seperempat atau ubun-ubun. Nah, sedangkan dalam madzhab Syafi'i tidak dibatasi baik yang mengusap atau yang diusapnya. Ya, jadi berapapun ya yang penting yang kena kepala ya berapapun dalam madzhab Syafi'i itu sudah termasuk bagi apa memenuhi kewajiban mengusap kepala. Nah, apa sebab perbedaan pendapat mereka? Wa aslu hadzal ikhtilafi fil istiraki ladzi fil ba'i fi kalamil Arab. Ya, akar perbedaan ini ya adalah pada istirok bermakna ganda pada huruf ba ya dalam perkataan orang Arab. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu ya huruf ba itu memiliki 14 makna. Ya, jadi tentu ahli fikih harus memiliki dasar yang kuat dalam bahasa Arab ya dalam memahami kata-kata ini ya termasuk huruf. Ya, nah ini berbeda di dalam memahami huruf ba. Jadi karena huruf ba saja itu bisa menimbulkan perbedaan. Wadzalika anna maratan takunu zaidatan, hal itu kadang-kadang ya sekali ia bermakna zaidah tambahan, misal qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala tan butuh biduhni menumbuhkan apa ini surat apa Al-Mu'minun ya ayat 20. Duh, ini minyak ya, kalau nggak salah. Ala kiroati ya berdasarkan kiroa man koroa tunbitu ya yang membaca tunbitu eh apa bidomitai dengan mendomahkan ta ya wa kasril ba'i min anbata dan mengkasrkan ba dengan apa dari kata anbata ya. Wa maratan dulu berarti di sini ada dua kiroah ya. Di ayat ini ada yang membaca tunbitu ya, ada yang membaca tanbutu. Ya, kita baca dulu ayatnya Mukminun ayat 30. Ayat 30. 20 ya. Wasyajaratan tahruju min turi sayna tanbutu biduhni wasibgin lil akilin. Dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak, ya betul ya minyak duhun. Dan pemakan makanan bagi orang yang makan. Jadi kalau yang membaca tunbitu biduhni
Ya, artinya dia mutaadi ya dari wazan af'al fi'lu itu sudah menumbuhkan. Maka huruf ba ini tidak berfungsi secara asal, dia tambahan saja karena tunbit kalau dibaca tunbit itu sudah mutaadi gitu, sudah mutaadi tidak membutuhkan huruf ba, tidak membutuhkan huruf jar untuk memutaadikan. Nah, tapi kalau dibaca tanbutu ya dalam satu kiroat ini kiroat di kiroat kita ya juga membaca tanbutu maka dia butuh kepada huruf ba ya huruf ba-nya ini berarti bukan tambahan tapi berfungsi secara asal itu untuk memutaadikan ya jadi ini sebagai bukti ya jadi memberikan bukti contoh bahwa ba itu bisa bermakna tambahan bagi yang membaca tunbitu tadi. Wa maratan tadulu ala tab'idi dan kadang-kadang menunjukkan makna tab'id sebagian. Mislu qaulil qaili seperti perkataan orang yang berkata, akhadtu bi thawbihi ya aku mengambil ya. Jadi menarik apa namanya bajunya wa bi adudihi dan dengan adudnya. Jadi ketika disebut aku menarik bajunya itu enggak semua kan sebagian gitu. Ya, menarik lengan atasnya kan sebagian. Ya, sama juga misalnya dikatakan ya saya sedang memperbaiki rumah. Ya, ketika memperbaiki rumah nggak semua yang rusaknya aja kan. Jadi ketika disebut apa rumah tapi maknanya sebagian. Misalnya di sini dengan bi ya, aku tuh bi. Jadi bi di situ bisa berfungsi untuk sebagian. Dan itu ada dalam perkataan Arab sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Malik ya dalam Alfiyahnya ada 14 makna itu disebutkan semua oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah. Wala makna li inkari hadza fi kalamil Arab. Ani kaunul ba'i muba'adatan. Jadi nggak ada maknanya ya mengingkari dalam perkataan makna ini dalam perkataan orang Arab. Ya, yakni keadaan ba itu untuk bermakna tabi tadi sebagian. Karena memang ada sebagian ulama sebagaimana yang sudah pernah saya rinci ya dalam tulisan saya, ya, saya pernah menulis tentang mengusap kepala itu sebagian atau seluruhnya sudah dirinci ya dari dalilnya bahkan siapa saja ulama yang apa namanya mengingkari bahwa ba itu ada bermakna sebagian itu ada ya yang mengingkari tapi oleh para ahli bahasa Arab pentahkik ya bahasa Arab ya itu dibuktikan bahwa ada ya huruf ba itu bermakna sebagian. Ya. Dan ada bukti-buktinya ya. Misalnya dalam syair ya juga syaribna bima il bahari ya meminum air laut. Maksudnya kan sebagian, mungkin semua air laut diminum. Dalam syair ya, dalam ayat juga aina yasrabu biha ibadullah. Ya, biha ibadullah yaitu sebagian dari mata air itu diminum ya oleh hamba Allah di surga. Ya, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annahu unzila bi ilmillah. Diturunkan bi ilmillah. Bi di situ tabiin sebagian dari ilmu Allah.
Ya, apa namanya, adanya ba ini bermakna sebagian ya. Selain oleh Imam Malik tadi ditegaskan juga oleh para ahli bahasa yang lain, Al-Asma'i, Al-Farisi, Al-Qutbi, termasuk Ibnu Hisham ya. Gitu. Jadi ini ada, bukan tidak ada. Cuman yang jadi masalah itu memang dalam ayat ini, konteks ayat ini ke mana lebih kuat diarahkannya, bukan mengingkari bahwa memang ada huruf ba itu untuk sebagian. Ya, faman ra'aha zaidatan au jaba masarosi kullahu. Nah, siapa yang memandang bahwa huruf ba ini tambahan, tambahan atau juga makna asal sebetulnya ya, kalau kita lihat penjelasan lebih dalam dari para ulama, bahwa huruf ba ini makna asalnya ilsok, menunjukkan menempel. Berarti dikatakan oleh Sibaweh bahwa huruf ba itu secara asal maknanya adalah ilsok. Itu makna asal. Sedangkan yang lain-lainnya makna tambahan. Ya. Sehingga dikembalikan ke asal itu lebih kuat makna ilsok. Ya, dan bisa juga dikategorikan tambahan. Aujaba masarasi kulahu mewajibkan memusabqah seluruhnya. Wa makna zaidah guna kaunu muakkadatan. Bermakna zaidah di sini keadaannya yang dikuatkan. Jadi bukan tambahan nggak ada makna sama sekali. Ya, itu kan nggak mungkin ya dalam Quran, dalam wahyu ada sesuatu yang nggak berguna gitu. Tambahan tapi nggak ada fungsi apa-apa. Itu nggak mungkin. Jadi bermaknanya itu untuk taukid menguatkan. Wa man ra'aha muba'adatan, ya siapa yang memandangnya itu menunjukkan sebagian aujaba masa rosi masa ba'di, mewajibkan mengusap sebagian wa qad ihtaja man rajaha hadzal mafhum bi hadisil Mughirah. Sungguh berdalil orang yang menguatkan ini dengan mafhum ya dari hadis Mughirah bahwa Nabi SAW tawaddu'a famasa binasiyatihi, mengusap ubun-ubunnya wa alal imamati dan di atas sorban, kharajahu Muslim. Wa in salamna annal ba'a zaidatun, ya jika kita menerima bahwa ba itu tambahan, baqiyah huna aidan ihtimalun akhar. Tersisa juga di sini kemungkinan lain, wa huwa halil wajib al-akhdhu bi awailil asma'i au bi awakhiriha. Ya apakah wajib mengambil dengan awal-awal nama ya atau makna asal kata ya ataukah dengan akhirnya. Jadi ketika disebut kepala, ya apakah memang secara asalnya itu apa keseluruhannya, ya ataukah memang dengan makna akhir, maksudnya makna yang bukan asal. Karena tadi bisa dimaksudkan ketika disebut kepala, itu bisa juga makna sebagian, ya tidak seluruhnya. Jadi memang di sini perbedaannya itu pada paling tidak pada tiga aspek. Pertama, karena huruf ba-nya itu sendiri. Yang kedua, pada makna roksun itu sendiri. Kepala itu sendiri. Apakah memang harus seluruhnya ataukah bisa sebagian ketika disebut kepala itu. Dan yang ketiga, perbedaan dari segi hadis yang menjelaskan asarnya ya. Kalau saya sendiri memahami ya, itu lebih kuat mendapat mazhab Malik yang mengatakan seluruhnya. Ya alasannya yang pertama dari apa namanya hadis dulu ya, karena yang dijadi sebetulnya dalil yang dianggap paling kuat menurut orang yang membolehkan sebagian itu kan hadis yang menyebut bahwa Rasul mengusap ubun-ubun binasiyah. Tapi kalau kita lihat hadis itu, hadis yang menyebutkan mengusap ubun-ubun itu tidak tidak hanya ubun-ubun, tapi
Selalu seperti di riwayat Muslim ini kan wa alal imamah. Jadi ketika mengusap ubun-ubun itu tidak hanya ubun-ubun saja, tapi meneruskannya ke atas sorban gitu. Ya, tidak sahih, tidak ada yang sahih yang menyebut hanya ubun-ubun saja. Jadi ketika ubun-ubun pun dilanjutkan, disempurnakan ke atas sorban. Ya, makanya ada yang mengusap di atas imamah saja, ya, atau ubun-ubun dan imamah. Tidak pernah ada yang sahih hanya ubun-ubun saja. Nah, ketika harus disempurnakan ke atas sorban, ini menunjukkan tetap harus seluruhnya. Ya, kemudian untuk huruf ba tadi, mana yang lebih kuat? Ya, yang asal sebagaimana dikatakan si Bawai tadi itu adalah al-ilsaq, menempel. Yang namanya menempel ya harus artinya mencakup semua bagian kepala. Ya, jadi lebih kuat di mana secara asal. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh ini mengusap wajah ini mengusap kepala ini sama dengan mengusap wajah dalam tayamum. Redaksinya juga sama kan dalam ayat itu fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu so'idan toiban famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah kalian. Nah, ketika mengusap wajah itu menggunakan bi juga kan. Sama dengan wamsahu birusikum wamsahu biwujuhikum. Apakah boleh mengusap wajah dalam tayamum sebagian? Kan tidak, harus seluruhnya. Nah, maka begitu juga ya dalam mengusap kepala ya dalam wudhu. Ya, karena redaksinya sama itu. Kemudian yang keempat ya dalilnya lihat praktek Nabi. Praktek Nabi dalam dalam hadis yang menyebutkan ketika Rasul mengusap kepala itu bada'a bimuqaddami ra'sihi kan. Apa? Hatta zahaba ila kopahu ya sampai ke tengkuk. Suma rodahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau mengembalikannya ke tempat semula. Jadi kalau dilihat praktek yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mengusap seluruhnya. Ya, jadi mengusap seluruhnya dari depan, tarik ke belakang, lalu tarik lagi ke depan. Ya, jadi yang dilakukan oleh Nabi itu seluruhnya. Ya, tidak diriwayatkan praktek Nabi itu mengusap sebagian. Ya, jadi saya kira inilah yang menjadi pertimbangan lebih kuat dalil yang menyebutkan mengusap secara keseluruhan ya sehingga dia menjadi wajib. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi itu kan boleh sebagian tadi ya itu ijtihad dari mereka ya karena memang ini adalah hal-hal yang ijtihadiyah tapi tentu kita berdasarkan ilmu yang kita ketahui ya kita harus memilih ya mana yang lebih kuat. Ya, jadi yang mengatakan wajib seluruhnya ini bukan hanya mazhab Malik sebetulnya di mazhab Hanbali juga ya. Mazhab Hanbali juga mewajibkan seluruhnya. Termasuk juga ada ya di antara mazhab Syafi'i sendiri yang mewajibkan eh, seluruhnya itu Al-Muzani ya, muridnya Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Malik dan Ahmad ya, jadi mewajibkan seluruhnya. Ya, tadi alasannya urubah menunjukkan mana asal, isok menempel praktik Nabi mengusap seluruhnya. Sama seperti mengusap wajah dalam tayamum.
Ya, dan juga jawaban untuk tadi bahwa Rasul tidak benar ya mengusap hanya ubun-ubun. Sedangkan yang memberikan sebagian huruf ba menunjukkan makna tapi tadi sebagian praktik Nabi pernah mengusap hanya ubun-ubun. Nah, ini dibantah. Jadi mengusap ubun itu tidak pernah, justru ketika mengusap ubun-ubun itu menyempurnakan ke atas sorban. Itu menunjukkan bahwa sorban itu mengganti kan mengusap kepala secara keseluruhan. Ya, ya seperti itu ya permasalahan dan mengusap wajah. Sampai di situ dulu ini untuk pembahasan kita pagi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, nanti PDF-nya ada Ustaz. PDF-nya ada, Pak, nanti dikirim dulu. Bidayatul Mustahid. Syukran ala itimamikum. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.